Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita mengucap tahmid. Alhamdulillah di pagi ini sudah hampir seminggu bulan Muharram 1448. Sepatutnya orang beriman selalu berpikir untuk membuat yang terbaik, untuk membuat yang terbaik. Kalau tidak membuat yang terbaik, berarti dia sama ada mundur ataupun jalan setempat. Salawat dari salam kepada Rasulullah. Tazkirah ringkas hari ini ayat yang kita dengar dalam sholat tadi, ayat 6 surat At-Tahrim halaman 560. Halaman 560 peringatan orang kepada semua orang beriman yang punya keluarga khususnya. Semua ayah, semua ibu, semua kakek, semua nenek. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai mereka yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu nara dari api neraka. Yang kita baca dalam surat atau dalam doa harian, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu juga, nara, dari azab neraka. Himbauan Allah kepada setiap orang beriman agar berusaha menjaga dirinya. Jadi sampai mana usaha kita untuk menjaga diri dan keluarga? Kalau dia tidak menjaga dirinya, macam mana dia akan menjaga keluarganya? Masalahnya, kalau dirinya tidak berusaha menyelamatkan dirinya, macam mana nak menyelamatkan orang lain? Subhanallah. Subhanallah. Ada kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang ayah mengadu, curhat kepada Umar tentang anaknya tak dengar cakap. Anaknya bandel, anaknya nakal. Macam mana kita? Sekarang kita mungkin di mana-mana menghadapi fenomena ini. Anak mungkin tak sholat, na'udzubillah. Anak tak mengaji. Kalau anak tak sholat, tak mengaji, itu masalah besar tuh Pak. Kalau tidak sholat, dia berkata Allah tidak ada di hatinya. Kalau tidak ada mengaji Al-Quran, tidak ada di hatinya. Kalau Allah dan Al-Quran tidak ada di hati, hati itu akan diisi oleh musuhnya Allah, akan diisi oleh musuhnya Al-Quran. Subhanallah. Ada dulu seorang sahabat di Kuala Lumpur pernah curhat, cerita dia, saya Ustaz, kalau saya balik rumah, saya dan istri akan mengaji. Anak kami ada 4 orang. Kami sediakan rehab, 6 rehab untuk saya dan istri 2, anak 4. Saya akan mengaji, nanti istri kami mengaji. Anak-anak saya otomatis duduk bersama kami mengaji. Otomatis katanya. Subhanallah. Subhanallah. Ada juga cerita di Malaysia, sering disebut cerita ini, dan orangnya masih hidup, masih selalu berbalasan WhatsApp dengan orang mukmin ini. Istrinya meninggal, wajahnya kelihatan tak berapa sedih. Ada ditanya oleh seorang sahabat, Encik tak menangis ke? Encik tinggal sendiri, istri pergi duluan, tak sedih kan? Sedih itu sedihlah, tapi dari satu sisi saya happy, dari satu sisi saya sedih, dari sisi lain saya happy, karena istri sini istri al-jannah, istri surga.
Ahlul jannah. Di mana encik tahu istri encik ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, pagi Quran, petang Quran. Kalau Quran tidak dibaca di rumah, suami akan ditanya, istri akan ditanya, mak bapak akan mempertanggungjawabkan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ayat 6 surah Tahrim. Subhanallah, subhanallah. Meninggallah seorang teman di Brunei. Ini cerita Brunei ya, dari cerita Malaysia. Orang itu sholat berjamaah tidak pernah tercicil. Subhanallah. Rumahnya jauh dari masjid. Dia ingin di sini naik kendaraan, menempuh hutan semak belukar. Tapi sholat berjamaah penuh, Quran pagi sore. Meninggallah dia waktu tidur ibadat. Apa itu tidur ibadat? Dia menjelang tengah hari dia sudah pensiun. Dia guru bahasa Melayu. Menjelang tengah hari dia berbaring dengan niat nanti sebelum azan dia akan bangun dan dia akan berangkat ke masjid. Dia berbaring 25 menit, 20 menit. Dilihat oleh istrinya, suami telat. Rumah mereka dua tingkat, suami tidur di atas, anak istri di bawah. Bilang sama anak, pergilah lihat bapakmu dulu. Bila bapaknya sudah inna lillah dalam tidur ibadat. Subhanallah. Ada seorang ibu di Batu Sangkar. Ini cerita Indonesia pula ya. Di Batu Sangkar. Kenapa saya tahu? Menantu seorang Batu Sangkar. Sekampung dengan menantu malah masih ada hubungan lagi. Ibu meninggal sesudah subuh. Sesudah maghrib, maaf. Ibu meninggal sesudah maghrib di masjid waktu imam dan jemaah berzikir berwirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu di masjid antara maghrib dan isya, dan ibu ini biasanya kalau dia pergi sholat maghrib dia tidak pulang. Adakah di daerah kita, di kampung kita, di negeri kita, ibu-ibu pergi ke masjid maghrib isya dia mengaji di masjid, berzikir di masjid, tadarus di masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitulah ya. Jadi tentang anak yang nakal tadi, datanglah ayahnya mengadu kepada Umar. Zaman dulu masalah keluarga pun, masalah anak pun dilaporkan kepada kepala negara. Kayaknya itu tugas kepala negara. Kenapa anaknya error? Karena komunitasnya error. Rumah tangganya error, masyarakatnya error. Masyarakatnya error, pemimpin akan ditanya. Rumah tangga yang error, ayah ibu akan ditanya. Jadi anak ini error. Dibawalah jumpa Umar. Umar, tolong nasihati anakku dulu, dia tidak dengar cakap. Kalau bahasa sekarang error lah ya. Kalau tak cakap tuh, tak dengar cakap tuh error, tak sholat tuh error, tak mengaji di rumah error. Bagus kita terus terang Pak ya. Lalu Umar pun menasihati si anak. Anak menerima nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesudah Umar selesai memberi nasihat, anak berterima kasih dan bertanya. Nah, pertanyaannya yang penting Pak. Anak bertanya kepada kepala negara, apa tugas kewajiban ayah kepada anaknya? Nah, terima kasihlah Umar Amirul Mukminin. Tadi saya sudah mendengar nasihat tentang kewajiban anak terhadap ayahnya. Sekarang saya ingin tahu apa pula kewajiban ayah terhadap anaknya. Jangan bertepuk sebelah tangan. Hidup ini nggak mau bertepuk sebelah tangan. Oh, kata Umar ada 3. Nah, ada 3 kewajiban ayah terhadap anak.
ayantaqi ummahu wa ayyuhsina ismahu wa ayyu'allimahu kitab. 3 kewajiban asas, kewajiban pokok ayah terhadap anak. Pertama, memilih benih. Sebelum kawin, pilih benih baik-baik. Jangan salah tampang, jangan salah benih. Kalau ada salah tampang, ada di kampung saya di panti, orang itu membeli tampang kelapa dari pusat pertanian, pusat pembibitan pemerintah, dibeli dari tanah. Tidak berbuah satu kebun. Salah tampang, salah benih. Banyak orang kecewa, ramai orang kecewa. Ini tidak berbuah. Kelapa tidak berbuah. Iya, salah tampang. Pertama, memilih benih sebelum menerima nikahnya. Anak sekarang tak pilih, dia pilih 5 tahun, 10 tahun sebelum akad nikah dia sudah berhubungan, sudah menimbun dosa dengan bakal istrinya atau dengan wanita lain. Macam mana anda dapat hasil yang baik? Kata orang mendidik, sehingga pada seorang, sehingga pada. Kalau startingnya salah, endingnya akan salah. Kalau startingnya benar, hasilnya benar, endingnya akan benar. Resultnya akan benar. Pertama, pilih benih, kata Umar. Yang kedua, sudah lahir anak, kasih nama yang baik. Wa'ayuh sinasmah, kasih yang ada meaning, yang ada arti, ada makna. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kalau di Arab ditulis, ada orang yang membuat nama anaknya Muhammad. Macam mana membedakannya? Muhammad al-Awwal, Muhammad al-Thani, Muhammad al-Salis, Muhammad Rabi', Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, Muhammad semuanya. Ada guru saya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau kita dengar, kita lihat anak-anak sekarang namanya sakit kepala dibuatnya. Tak tahu dari mana dibuat. Nabi Muhammad menukar nama-nama sahabat yang tak ada artinya. Paling kurang dalam himbauannya, tuturannya. Walaupun dalam dokumen, dalam KTP kata Indonesia, IC kata orang Malaysia, akta kelahiran kata orang Indonesia, sijil beranak, sijil lahir kata orang Malaysia. Walaupun dalam dokumennya bisa dirubah, sebutannya dirubah. Tapi kalau ada yang dipanggil nama yang tak ada artinya, mana datang barakah ke rumah itu? Dia tidak mengikut cara Islam yang menuntut si ayah memberi nama anak dengan nama yang baik. Yang ketiga, kewajiban ayah terhadap anak, ayahnya mesti jadi guru Al-Quran kepada anaknya. Jangan orang lain yang mengajar anaknya. Wa yu'allimuhul kitab, ayah mesti mampu mengajar anaknya Alkitab Al-Quran. Subhanallah. Sudah selesai. Umar mengatakan 3 kewajiban ayah terhadap anak. Pilih benih yang baik dari awal, kasih nama yang baik, dan ayah mesti mengajar anaknya Quran dari awal. Berarti ayahnya guru Al-Quran. Apa kata anak? Maaflah wahai Khalifah Amirul Mukminin, 3 tidak ada sama ayah saya. Di depan ayahnya itu, iya Amirul Mukminin, 3 tidak ada. Ibu saya katanya istri kedua ayah. Suami pertama ibu itu orang yang status masyarakatnya tidak ada, malah berkulit hitam lagi katanya. Orang Afrika berkulit hitam. Nah, yang kedua,
namaku si Kumbang. Jong ada pasal Kumbang, Kumbang. Apa artinya? Sekian banyak pilihan, tapi Kumbang yang dipilihnya. Yang ketiga, satu huruf pun ayat pun tidak ada mengajar Al-Quran. Kata Umar kepada ayat, Umar bila ayat, tidak hoda bayo. Nampak ada apa? Berarti bapak sudah mendurhakai anak. Bapak sudah berdurhaka. Bapak sudah membuat kesalahan terhadap anak sebelum anak lahir. Sekarang tak usah ribut-ribut apa? Itu salah bapak sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Himbauan kepada setiap yang punya keluarga, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ummul fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.